Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo mengedarkan pandangannya, menatap semua orang yang ada di dalam ruang itu dengan hangat. Membuat Husan dan rombongannya semakin bersalah. Paman Luo Zhao, selamat. Akhirnya paman bisa melihat lagi, ucap King Yongjun memecah keheningan tempat itu. Tuan muda, terima kasih, bahkan penglihatanku sekarang semakin lebih baik, ucap Luo Zhao dengan gembira, karena penglihatannya kini benar-benar begitu tajam. Lalu apakah aku terlihat tampan, paman? Dengan sikapnya yang penuh percaya diri. Tentu saja, jawab Luo Zhao sambil tertawa lepas, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hidup kembali. Saudara Luo Zhao, selamat, ucap Ma Yichao memberi hormat, sambil memperkenalkan dirinya, lalu diikuti oleh Ma Yigui dan semua orang. Setelah Ma Yixian dan rombongan saling memperkenalkan diri, King Ruo lalu bergerak menuju kursi utama yang telah disiapkan dan menempatinya dengan santai. Setelah suasana menjadi tenang, King Ruo lalu mulai berkata-kata, "Husan, maaf membuat kalian menunggu terlalu lama, karena setelah kita berpisah di kota Hua, aku harus menuntaskan urusan, aku juga beberapa kali singgah," ucap King Ruo. Membuat Murong Wende yang mendengar pembicaraan tersebut begitu penasaran. "Penguasa, kami meminta maaf atas kelalaian dan kesalahan kami yang telah menganggap remeh urusan saudara Zhao, dan kami mohon pengampunan penguasa," ucap Husan dan rombongannya sambil berlutut di hadapan King Ruo. "Bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah. "Terima kasih penguasa." Sambil berdiri lalu menempati kursinya masing-masing. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Aku mengerti maksud baik kalian, tetapi aku tidak ingin kalian mengulangi hal itu lagi, karena sekecil apapun masalahnya semua orang harus tahu agar kita dapat memiliki solusi dan mengatasi masalah itu bersama. Seandainya saat itu Ma Yixian tidak melapor, bukankah itu akan membuat kalian repot sendiri, apalagi keberadaan elang emas api hanya ada di wilayah kuno bagian barat, belum lagi saat menghadapi elang emas api," ucap King Ruo mengingatkan. "Baik penguasa, kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi," ucap Husan dan rombongannya dengan hormat. "Baik, aku percaya pada kalian," jawab King Ruo dengan tenang, lalu meminta Zin dan Zan duduk berdiri, membuat kedua singa emas bersayap yang merupakan hewan buas dari klan Sisi itu merasa tidak nyaman. Setelah Zin dan Zan berdiri dari kursinya, King Ruo kembali berbicara. "Di hadapanku kalian semua sama, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, namun aku ingin mengingatkan kembali, bahwa Zin dan Zan tetaplah orang yang pertama menjadi teman perjalananku," ucapnya sambil menatap semua orang dengan hangat. "Baik penguasa," ucap semua orang dengan hormat. "Murong Wende, aku ingin memperkenalkan pada kalian semua, bahwa Husan, Mao Hu dan Wu Ya Hai adalah anggota klan Shen Chie, lalu Tian Feng dan Tian Lu Ye dari klan Shen Tian, Qiong Du dan Qiong Da dari klan Shen Qiong, pelayan klan Shen Luo Trah pertama. Selain itu ada Yu Liang Hao, Tu Hai, Jin Se, Yulin Sa, dan Liong Hei. Mereka adalah orang-orang yang selalu menemani perjalananku," ucap King Ruo menjelaskan. Membuat Murong Wende dan rombongannya begitu terkejut, karena tidak menyangka akan bertemu dengan tiga klan yang terkenal dengan kesetiaannya pada trah pertama Shen Luo tersebut. "Selain itu, dalam perjalananku ini, aku juga didampingi oleh para jenderal yang luar biasa, Yin Gan, Huyan Lan, Ma Yixian, Ma Yichao, Ma Yigui, Mao Bing, Mao Tang, Ying Yin, Mao Lei, Long Fu, Long Ke dan beberapa saudara lainnya yang tidak dapat hadir di tempat ini, termasuk Luo Xing dan Murong Jianyu yang menjadi jenderal di Kekaisaran Langit dan Yin Xie yang saat ini aku tugaskan untuk memimpin klan Shen Guoxiyin."
Ucap King Ruo membuat Murong Wende dan rombongannya kini benar-benar terkejut. Murong Jianyu, ucap Murong Wende dengan serius. Benar, apakah kalian tahu Murong Jianyu? Tanya King Ruo, menatap wajah Murong Wende dan rombongannya yang tampak berkaca-kaca. Penguasa, dia adalah saudara ketiga kami, ucap Murong Wangba dengan haru, yang tidak menyangka akan mendengar nama itu lagi. Baik, pada saatnya tiba, aku juga akan memanggil Murong Jianyu untuk berkumpul bersama, balas King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, terima kasih, jawab Murong Sipeng dengan gembira. Penguasa, bagaimana dengan klan Shen Guoxiyin, apakah itu artinya mereka berada di bawah kekuasaan penguasa? Tanya Murong Zongde. Aku tidak menganggapnya seperti itu, tetapi Yin Xie, Yin Xiolong dan saudara Yin Bei menganggapnya demikian, jawab King Ruo membuat Murong Wende dan rombongannya begitu penuh semangat. Penguasa, bukankah itu artinya kita sudah memiliki kekuatan? Tanya Murong Sipeng. Benar, tapi itu tidak cukup. Untuk mempertahankan kekuasaan tidak semudah membunuh dan bertempur begitu saja. Tetapi bagaimana cara setelah memenangkan peperangan kita dapat mempertahankannya? Karena hal yang lebih menakutkan adalah setelah peperangan itu berakhir, ada kekaisaran Shen Wang, Shen Chun, Shen Sang dan Shen Xia, dan aku yakin mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Itu artinya sebelum kita benar-benar siap maka tidak akan ada pergerakan, ucap King Ruo, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Aku tidak menyangka jika Paman Murong Sipeng akan mengatakan hal seperti ini, ucap Murong Zongde. Berbicara pada Murong Wende sambil menggelengkan kepalanya. Mungkin pamanmu mengira bahwa dengan kekuatan klan Dewa Kuno itu mampu menginvasi wilayah selatan yang sangat luas ini. Murong Wende menanggapi, penguasa, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Murong Wangba. Langkah awal agar kita dapat membangun kekuatan adalah dengan memiliki sebuah tempat sebagai kediaman. Setelah itu membangun jaringan dan kekuatan, dan aku perlu kerja sama kalian. Menatap semua orang dengan serius. Baik penguasa, baiklah, Mai Xian, Mai Gui, Long Fu, Long Ke, bagaimana pekerjaan kalian? Tanya King Ruo. Penguasa, kami telah melakukan penyelidikan dengan seksama dan kami akhirnya mendapatkan beberapa informasi penting mengenai kota bunga Semi Selatan. Kota ini dibangun di atas sebuah gunung langit yang bernama Gunung Suci. Gunung Suci ini awalnya adalah kediaman klan Nangong dengan patriark pertama Nangong. Selama 18 generasi, hingga klan tersebut dipimpin oleh patriark Nangong Han, klan ini mulai membuka diri dan menerima 11 klan lainnya, yang akhirnya menjadi 11 pilar kota bunga Semi Selatan, jawab Mai Xian menjelaskan. Lalu apakah kota ini memiliki hubungan dengan klan Shen Luo? Tanya King Ruo. Benar, namun mereka bukanlah klan pelayan seperti klan lainnya, tapi kota bunga Semi Selatan adalah kota yang selalu mendukung tahta Trah pertama, hingga akhirnya menjadi kota netral, jawab Mai Gui. Lalu paman, bagaimana dengan kekuatan kota ini? Tanya King Yongjun. Tuan muda, kekuatan kota ini bertumpu pada 11 klan besar lainnya yaitu, di wilayah timur ada klan Hong, klan Bai dan klan Huang. Di wilayah barat ada klan Zise, klan Hei dan klan Lan, di wilayah utara ada klan Lu, klan Hui, dan klan Niao, lalu di wilayah selatan ada klan Yu dan klan Sichou, sedangkan klan Nangong sendiri berada di pusat tengah kota. Mengenai kekuatan rahasia klan, kami masih belum bisa memastikan hal itu, namun pada saat melakukan pemeriksaan, kami beberapa kali merasakan kehadiran aura abadi keluar masuk kota ini, jawab Long Ke. Lalu bagaimana dengan tempat? Apakah kalian sudah menemukannya? Tanya King Ruo. Long Ke dan rombongannya menganggukkan kepalanya. Penguasa, menurut kami tempat yang paling tepat adalah wilayah selatan kota. Selain wilayahnya yang masih luas, kekuatan aura emas di tempat itu juga begitu luar biasa. King Ruo menganggukkan kepalanya. Memiliki aura emas yang sangat luas dan menyisakan wilayah yang begitu luas, apakah kalian tahu alasannya? Aura emas itu muncul karena akar spiritual emas yang menopang Gunung Suci Senban. Ada beberapa titik di tempat itu,
Adapun alasan tempat itu tidak ditempati karena wilayah tersebut adalah milik klan Nangong. Maksud Paman, Tuan Muda, sebelum klan Nangong pindah di pusat kota, tempat itu adalah kediaman pertama mereka. Namun yang lebih mengerikan dari tempat itu adalah dipenuhi oleh mantra formasi pembunuhan dan pembantaian yang terpasang di setiap jengkal wilayah tersebut, jawab Long Fu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sepertinya akan perlu waktu untuk membersihkan tempat itu, lalu apakah ada lagi kawasan yang masih bisa kita gunakan? Mai Gui dan rombongan menggelengkan kepala. Penguasa, setiap klan sudah mengunci wilayah mereka, tapi di pusat kota ada kediaman sederhana. Namun tempat itu hanya bisa disewa dan biayanya sangat mahal. Jika kita ingin menancapkan kekuatan dan menjadi bagian dari salah satu kekuatan di kota ini, satu-satunya pilihan adalah dengan memiliki sebuah kawasan tersebut. Jika mereka tidak mau, lalu apa yang harus kita lakukan? Jalan lainnya adalah mencoba melakukan negosiasi. Jikapun kita gagal, itu artinya kita akan menyewa tempat kedua. Penguasa, bagaimana jika kita meminta wilayah di luar kota bunga semi selatan? Murong Wende berpendapat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ada banyak pertimbangan mengapa aku memilih tempat di dalam kota yang telah memiliki kekuatan. Pertama, di tempat itu kita pasti sudah aman, dan itu artinya kita tidak perlu direpotkan lagi dengan gangguan-gangguan keamanan, sehingga kita dapat langsung membangun kekuatan kita dengan tenang. Kita bisa saja membeli tempat di luar kota, tetapi waktu kita akan terfokus untuk membangun ulang tempat itu, mulai dari mencari akar spiritual emas dan mencari akar spiritual langit, dan yang pasti kita akan menjadi sasaran empuk para pengacau. Aku bisa saja menempatkan segel perlindungan dan membunuh siapa saja. Tapi aku khawatir ini akan langsung menarik perhatian kelompok yang lebih kuat, dan ini bisa membongkar identitas kita yang sesungguhnya. Penguasa benar, karena semakin kuat kita, maka semakin banyak yang ingin mencoba kekuatan tersebut. Sama halnya jika kita lemah maka akan ada banyak kelompok yang ingin menindas kita. Mai Gui menanggapi. Penguasa dan saudara Mai Gui, benar, pemikiran hamba terlalu dangkal untuk memahami hal tersebut. Hamba pikir dengan membangun kediaman di tempat terpisah dari kota utama akan membuat kita semakin bebas. Ternyata ada banyak tantangan yang benar-benar di luar dugaan hamba, ucap Murong Wende dengan hormat. Murong Wende, pendapatmu itu benar, karena bagaimanapun juga kita harus memiliki wilayah sendiri, dan aku sudah menentukan tempat, namun fokus utama kita saat ini adalah menancapkan kekuatan di kota bunga semi selatan. Jika kita berhasil menancapkan kekuatan di kota itu artinya kita sudah memiliki tempat yang akan menjadi dasar untuk membangun kekuatan dan jaringan di kota lainnya. Baik penguasa, lalu bagaimana dengan tempat yang penguasa sebutkan sebelumnya? Tanya Murong Wangba dengan serius. Kawasan dalam daratan kematian, Gunung Terlarang Selatan, jawab King Ruo dengan tenang, sambil mengarahkan pandangannya pada Husan dan rombongannya. Baik penguasa, mengenai situasi di dalam kota bunga semi selatan, Long Fu, apakah ada informasi lainnya? Tanya King Ruo dengan tenang. Penguasa, dari awal berdirinya kota ini dan bergabungnya 11 klan lainnya, telah terjadi 4 kali pertikaian besar, yaitu klan Lu dengan klan Hei, klan Hong dengan klan Yu, klan Huang dengan klan Sichou dan yang terakhir adalah klan Niao dengan klan Bai. Berdasarkan urutan kekuatan, di peringkat pertama ditempati klan Nanggong, lalu diikuti oleh klan Hong, klan Bai, klan Huang, klan Zise, klan Hei, klan Lan, klan Lu Lan Hui, klan Niao, klan Yu dan klan Sichou, jawab Long Fu menjelaskan. Terima kasih, informasi ini lebih dari cukup, itu artinya fokus utama kita adalah mendapatkan tempat di selatan kota bunga semi selatan. Mengenai hal ini apakah ada yang ingin memberi saran? Menatap semua orang dengan tenang. Penguasa, bagaimana dengan laporan kami? Tanya Husan. Kita akan membahas masalah itu setelah kita memiliki tempat untuk berteduh dan beristirahat. Dengan begitu kita dapat berpikir lebih tenang,
Selain itu ada 12.000 anggota klan Senmurong yang saat ini berada di dalam segel ruang dan waktu cincin penyimpananku, jawab King Ruo, membuat Husan dan rombongannya langsung ternganga, sedangkan Murong Wende dan rombongannya yang sebelumnya merasa khawatir akhirnya dapat merasa tenang, karena King Ruo juga memikirkan keberadaan anggota klannya. Penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Murong Wangba. Kita akan memasuki kota. Namun hal ini harus dilakukan secara bertahap, ucap King Ruo sambil membagi rombongan tersebut. Kelompok pertama yang memasuki kota bersamaku, Husan, Mai Xian, Yin Gan, Luo Zhao dan Murong Wende, lalu kelompok kedua ada Huyan Lan, Mai Gui, Long Ke, Long Fu, Mao Bing, Mao Tang, Ying Yin, Yu Liang Hao, Yulin Sa, Zin dan Zan. Aku ingin kalian langsung bergerak menuju wilayah selatan kota, sedangkan yang lainnya tetap berada di tempat ini. Aku akan mengabari kalian setelah memasuki kota dan mendapatkan tempat di kota itu. Baik penguasa, baiklah, lalu apakah ada saran atau informasi penting yang ingin disampaikan? Menatap semua orang dengan tenang. Hamba penguasa, ucap Yulin Sa, lalu mulai menceritakan pertemuannya dengan Wang Zunkui, Jenderal penjaga perbatasan. Penguasa, ini adalah tanda perkenalan dari Jenderal Wang Zunkui. Siapa tahu ini dapat membantu, ucap Yulin Sa sambil memberikan lencana perak dari sang jenderal, sebagai tanda bahwa mereka diterima di wilayah Kekaisaran Shen Wang. Terima kasih, lalu apakah ada lagi? Tanya King Ruo dengan senyumnya yang hangat. Tidak ada, penguasa. Baik, jika demikian kami akan segera pergi. Sambil menunggu kabar, aku ingin kalian beristirahat dan mempersiapkan diri. Baik penguasa. Setelah memberikan pengarahan pada Tian Feng, Murong Wangba dan rombongannya, King Ruo lalu membawa King Yongjun, Husan, Mai Xian, Yin Gan, Luo Zhao dan Murong Wende meninggalkan tempat itu. 10 menit kemudian setelah King Ruo pergi, Huyan Lan, Mai Gui, Long Ke, Long Fu, Mao Bing, Mao Tang, Ying Yin, Yu Liang Hao, Yulin Sa, Zin dan Zan juga meninggalkan tempat itu, bergerak menuju kota bunga semi selatan. Setelah Huyan Lan dan rombongannya pergi, Tian Feng yang ditugaskan untuk mengarahkan para tetua klan Murong lalu meminta mereka untuk memulihkan diri. Di tempat lain, sus, King Ruo dan rombongannya bergerak menuju gerbang barat kota bunga semi selatan dengan perlahan. Penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Luo Zhao dengan penasaran. Kita akan langsung menemui pemimpin kota, jawab King Ruo. Baik penguasa, lalu apa tugas kami dalam pertemuan tersebut? Tanya Husan. Aku ingin kalian menjadi tetua klan, dan Luo Zhao, aku ingin kamu menjadi tetua agung, jawab King Ruo sambil terus bergerak menjelaskan rencananya dengan detail. Baik penguasa, jawab mereka dengan hormat, sambil terus bergerak mengikuti King Ruo yang membawa mereka dengan perlahan. Hingga menjelang pagi, saat matahari mulai menampakkan sinarnya, King Ruo dan rombongannya akhirnya tiba di gerbang kota. Sus, mereka mendarat dengan perlahan, hingga berhenti di tanah lapang yang berada tepat di depan gerbang kota. Tuan-tuan, ucap prajurit jaga menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Prajurit, aku Zengin Ruo bersama Tetua Agung Zengin Zhao dan rombongan, ingin menemui Yang Mulia Pemimpin Kota, ucap King Ruo menjelaskan tujuan kedatangannya dengan hormat. Klan Shen Zengin, kalian ingin bertemu dengan Yang Mulia? Benar, jawab King Ruo dengan hormat. Kedua prajurit itu saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian prajurit yang sebelumnya pergi, kembali bersama seorang jenderal. Patriark Zengin Ruo, apakah benar demikian? Tanya sang jenderal menatap King Ruo dan rombongannya dengan penuh selidik. Benar jenderal, aku Zengin Ruo, jawab King Ruo sambil memperkenalkan Luo Zhao dan yang lainnya dengan menunjukkan lencana klan yang mereka miliki. Mutiara perak, sang jenderal membatin, sambil memeriksa lencana klan dengan lambang pagoda emas 3 lantai yang berdiri di atas bunga teratai biru, yang ada di tangannya dengan penuh selidik. Lalu apakah benar Patriark ingin bertemu Yang Mulia?
Tanya sang jenderal, sambil mengembalikan lencana tersebut kepada King Ruo. Benar jenderal, jawab King Ruo dengan hormat. Setelah terdiam cukup lama, dengan penuh pertimbangan, sang jenderal lalu membawa King Ruo dan rombongannya meninggalkan tempat itu. Patriark mari, ucapnya dengan hormat, lalu membawa King Ruo menuju kereta yang ditarik oleh kuda naga, yang memang disiapkan secara khusus oleh otoritas keamanan kota untuk tamu khusus mereka. Membuat King Yongjun yang ikut serta dalam rombongan itu begitu bersemangat. Setelah King Ruo dan rombongan memasuki kereta kuda naga, sang jenderal lalu meminta kusir membawa kereta bergerak. Dengan perlahan, kereta kuda tersebut lalu bergerak membawa King Ruo dan rombongannya meninggalkan gerbang kota, membuat prajurit jaga yang menerima King Ruo sebelumnya tampak begitu penasaran. Saudara, sudah lama aku tidak melihat Jenderal Nangong Qiankun membawa tamu yang memasuki kota dengan menggunakan kereta kuda naga. Benar, pasti Jenderal punya pertimbangan dan alasan, karena sangat jarang dirinya mau membawa tamu dengan kereta emas tersebut. Benar, ucap prajurit lainnya menanggapi, lalu memeriksa pengunjung lain yang hendak masuk ke dalam kota tersebut. Di dalam kereta emas kuda naga, King Yongjun yang duduk di sisi King Ruo tampak begitu bersemangat. Ayah, kota ini begitu bebas, selain aura emas di tempat ini begitu kentara, pemandangan kota ini juga begitu luar biasa, ucapnya berbicara pada King Ruo melalui telepati, sambil menatap para pemuda yang berjalan bersama hewan buas tunggangan mereka. Itu artinya kota bunga semi selatan benar-benar kuat, karena tidak mungkin mereka membiarkan hewan buas ini berkeliaran tanpa pengawasan, sedangkan di kota lain membawa hewan buas merupakan hal yang terlarang. Selain itu, dengan kepekatan aura emas yang kita rasakan, itu artinya kota ini ditopang paling tidak 6 hingga 7 akar roh spiritual emas dan akar roh spiritual langit. Jika tidak, gunung langit ini akan terjatuh, ucap King Ruo menanggapi, membuat King Yongjun begitu tercengang. Ayah, apakah mendapatkan akar roh spiritual emas dan akar roh spiritual langit itu sulit? Sangat sulit, karena kedua akar roh itu hanya ada di dalam gunung langit kuno yang mengambang. Untuk mendapatkannya kita harus membelah gunung tersebut, dan tantangan terberat dari pekerjaan itu adalah tidak semua gunung langit yang mengambang itu memiliki akar roh tersebut. King Ruo menjelaskan, membelah gunung langit, bukankah itu pekerjaan yang sangat sulit? Benar, dan itu adalah salah satu alasan ayah tidak ingin membangun kekuatan di luar kota yang sudah jadi. Baik ayah, Jun-er mengerti. Di hadapan King Ruo dan rombongannya, sang jenderal yang tidak banyak bicara tersebut terus mengamati pergerakan dan perubahan King Yongjun. Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu. Membantin, sambil berpura-pura tidak memperhatikan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kereta kuda naga tersebut memasuki gerbang emas yang dijaga oleh belasan prajurit jubah emas, yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat 5, membuat King Ruo begitu terkejut. Benar-benar sangat kuat, di Kekaisaran Langit, mereka yang berada di tingkat 5 semi-abadi biasa sudah bisa menjadi kepala pasukan. Membantin, sambil menatap Nangong Qiankun yang duduk tenang di hadapannya. Tidak lama kemudian, kereta kuda naga tersebut lalu berhenti. Patriark, kita sudah tiba, ucap sang jenderal bersamaan dengan terbukanya pintu kereta. Baik, jawab King Ruo sambil keluar dari kereta bersama rombongannya, menatap istana megah yang melepaskan aura emas yang begitu luar biasa. Pada saat mereka hendak menaiki tangga istana, seorang komandan pasukan menghampiri Nangong Qiankun. Jenderal, sedang ada pertemuan, mohon untuk menunggu sejenak, ucapnya, sambil menatap King Ruo dan rombongannya dengan hormat. Baik, jika sudah selesai, segera kabari aku, ucapnya lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo dan rombongannya. Baru saja Nangong Qiankun hendak berbicara pada King Ruo, 5 sosok paruh baya keluar dari dalam istana terus menuruni tangga istana, menatap King Ruo dan rombongannya dengan dingin dan tidak bersahabat. Tanpa berkata-kata, kelima sosok itu terus menjauh, melewati King Ruo dan Nangong Qiankun sambil menunjukkan dominasinya. Jenderal, mereka, tanya King Ruo dengan penasaran. Patriark,
mereka adalah utusan dari kerajaan kabut angin, Feng Wu, jawab Nangong Qiankun, lalu membawa King Ruo dan rombongannya menapaki tangga istana. Di dalam istana, wajah semua orang di tempat itu terlihat begitu kusut, termasuk pemimpin kota yang terlihat sangat kesal. Feng Wu dan Ming baru saja menjadi kuat tapi sudah berani mengancam. Sambil meremas tangannya, "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang menteri dengan hormat. "Persiapkan pasukan. Jika mereka berani datang lagi, maka bunuh saja." "Tapi yang mulia," ucap para menteri dengan ragu. "Apakah kalian ingin mereka datang dan pergi dengan wajah sombong itu? Dengan wajah serius?" "Tidak, yang mulia." Pada saat mereka sedang membahas utusan kerajaan kabut angin tersebut, Nangong Qiankun memasuki ruangan. "Jenderal, ada apa?" tanya seorang menteri dengan wajah serius. "Menteri Lugu, Patriark klan Sen Zengyin ingin bertemu yang mulia," jawab Nangong Qiankun dengan wajah tidak senang, karena yang seharusnya bertanya bukanlah sang menteri. "Baik," ucap sosok yang duduk di kursi utama itu mencairkan suasana. "Baik yang mulia," ucap Nangong Qiankun dengan hormat, lalu meminta komandan pasukan membawa King Ruo dan rombongan memasuki ruangan. Tidak lama kemudian, King Ruo, King Yongjun, Husan, Mai Xian, Yin Gan, Luo Zhao dan Murong Wende memasuki ruangan. "Hormat pada yang mulia Nanggong Ming," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Sambil memperkenalkan King Yongjun, Husan, Mai Xian, Yin Gan, Luo Zhao dan Murong Wende. "Patriark Zengyin Ruo, silakan," ucap Nangong Ming dengan ramah, sambil mempersilakan King Ruo dan rombongan menempati kursi yang tersedia. "Terima kasih yang mulia," ucap King Ruo dengan hormat, lalu menempati kursinya dengan tenang. Setelah King Ruo dan rombongannya menempati kursi yang tersedia, seorang menteri dari klan Hong lalu berdiri. "Patriark Zengyin Ruo, sebelum kami menanyakan tujuan kedatangan Patriark dan rombongan, kami ingin Patriark menjelaskan asal-usul klan Sen Zengyin, karena jujur saja kami tidak pernah mendengar nama itu," ucapnya dengan hormat, terlebih lagi saat melihat King Ruo dan Luo Zhao yang merupakan dua petinggi klan yang terlihat begitu sangat muda. "Tuan Menteri, kami Sen Zengyin adalah klan kecil yang berasal dari gerbang es hitam, dan kami sendiri berada di bawah perlindungan klan Sen Guoxiyin," jawab King Ruo menjelaskan, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan. "Kawasan kuno utara," ucap Nangong Ming membatin. "Apakah Patriark bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut?" tanya Lugu dengan penuh selidik. "Bisa Tuan Menteri," jawab King Ruo sambil mengeluarkan lencana klan Sen Zengyin miliknya dan lencana emas klan Yin dari dalam cincin penyimpanannya. Lalu menyerahkannya pada Lugu. Setelah memeriksa keaslian lencana klan Yin dan klan Sen Zengyin, Lugu lalu menyerahkan lencana tersebut pada Nangong Ming. "Sen Zengyin, mutiara perak, dan ini memang lencana klan Sen Guoxiyin," membatin, sambil menyerahkan kedua lencana itu pada prajurit yang berada di sisinya. Setelah prajurit itu menyerahkan lencana klan pada King Ruo, Nangong Ming lalu menanyakan tujuan kedatangan King Ruo dan rombongannya. "Patriark Zengyin Ruo, jika demikian apa yang membawa Patriark dan rombongan menemuiku?" Dengan wajah serius, "Yang mulia, kami adalah klan kecil yang bekerja sebagai pedagang, jadi kami ingin menetap dan tinggal di kota ini," jawab King Ruo dengan hormat, membuat Nangong Qiankun begitu terkejut, bahkan membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan. "Sen Zengyin, siapa kalian sebenarnya?" Seorang menteri dari klan Sen Lan tiba-tiba berbicara dengan nada tinggi, menatap King Ruo dengan dingin. "Yang mulia, aku yakin klan yang muncul dari antah berantah ini pastilah penyusup yang ditugaskan untuk mengawasi kota kita," ucap menteri dari klan Sen Sichou ikut berbicara menatap King Ruo dan rombongannya dengan penuh selidik. Swus, swus, puluhan sosok berjubah emas muncul di belakang Nangong Ming, yang siap bergerak melaksanakan perintah, membuat suasana dalam ruangan itu menjadi tegang. "Ayah, ternyata tidak semudah yang aku bayangkan," ucap King Yongjun, berbicara pada King Ruo melalui telepati. "Jun Er, ini adalah sikap yang wajar,
karena bagaimanapun juga, kehadiran kita sebagai orang asing yang tiba-tiba ingin memasuki rumah orang lain dan tinggal di dalamnya bukanlah perkara yang mudah. Ayah benar, ucap Kim Yong Jun sambil tetap bersikap dengan tenang. Patriark, permintaan Anda terlalu berlebih. Jika Anda ingin berdagang dan membuka usaha di kota kami, aku masih bisa terima. Tetapi jika Anda ingin tinggal dan menetap itu artinya Anda meminta sebuah wilayah, dan kami tidak bisa, ucap Lu Gu dengan tegas. Benar, kami juga tidak akan pernah membiarkan kota kami dimasuki dan disusupi oleh orang-orang seperti kalian, ucap menteri dari klan Hui dengan tegas. Di hadapan mereka, Nangong Ming yang masih terdiam, tiba-tiba menatap King Ruo dengan serius. Patriark Zhenyin Ruo, beri kami alasan, mengapa kami harus menerima kalian? Yang mulia, ucap menteri dari klan Shen Lu, klan Shen Lan, klan Shen Hui dan klan Shen Sichou dengan keberatan. Saudara, biarkan yang mulia yang menilai dan memutuskan, ucap menteri dari klan Hong berbicara. Saudara Hong Mian, sudah begitu banyak masalah di kota ini, belum satu masalah selesai, tetapi muncul lagi masalah lainnya. Jika kita mengabaikan fakta-fakta yang ada, bagaimana mereka berusaha untuk memasuki kota ini, bagaimana bisa kita kelak akan bertahan, ucap menteri dari Lu Gu dengan tidak senang. Saudara Lu Gu, biarkan Patriark Zhenyin Ruo berbicara, ucap Hong Mian dengan serius, membuat wajah Lu Gu memerah kesal. Patriark Zhenyin Ruo, silakan, ucap Nangong Ming dengan tenang, membuat beberapa wajah yang sebelumnya begitu kesal kini terdiam. Terima kasih yang mulia, ucap King Ruo dengan hormat, sambil mengedarkan pandangannya, menatap Nangong Ming, para jenderal dan 11 menteri dari 11 klan yang menjadi pilar kekuatan kota bunga Semi Selatan. Yang mulia, kami adalah pedagang, tentu saja kami memerlukan tempat yang aman dan nyaman untuk melangsungkan usaha kami. Sebelumnya kami selalu berpindah-pindah, namun kali ini kami berinisiatif untuk memiliki kediaman yang tetap. Jika diterima, ini adalah kehormatan kami, karena bisa menjadi bagian dari kerajaan bunga Semi Selatan. Jikapun ditolak, kami juga tidak memaksa, itu artinya keberadaan kami tidak begitu diperlukan, ucap King Ruo dengan tenang, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hening. Yang mulia, menurutku alasannya sangat masuk akal, mohon diperimbangkan, ucap Hong Mian, berbicara pada Nangong Ming melalui telepati. Silakan Menteri Hong Mian memberi alasan. Pertama, mereka berasal dari wilayah kuno, bisa tiba di kota ini itu artinya mereka memiliki kekuatan. Jika kita menerima mereka, itu artinya kota ini memiliki tambahan kekuatan. Belum lagi dengan sumber daya dan senjata yang mereka jual, ini akan menjadi kontribusi yang besar pada kekuatan pasukan kita, ucap Hong Mian menjelaskan. Lalu bagaimana jika mereka ini adalah penyusup, sedangkan aku sendiri bahkan tidak pernah mendengar nama klan tersebut? Yang mulia, daratan ilahi ini sangat luas, apalagi mereka sebagai klan kecil, tentu saja nama mereka tidak terkenal seperti klan besar lainnya. Dan yang pasti, jika mereka menetap dan tinggal di kota ini, itu artinya mereka akan membawa seluruh anggota klannya, lalu apakah mungkin mereka akan membiarkan kota ini dalam bahaya? Yang mulia, ini adalah kesempatan bagus, jawab Hong Mian dengan serius. Nangong Ming yang masih terdiam tersebut lalu menatap King Ruo dan rombongannya dengan serius. Apakah ada alasan lain? Tidak ada yang mulia, jawab King Ruo dengan tenang, membuat Hong Mian semakin kagum. Seorang patriark yang sangat muda, sangat tenang dan berkarakter, membatin. Lalu bagaimana dengan tuduhan yang disampaikan sebelumnya? Apakah ada sanggahan? Tanya menteri dari klan Huang. Tuan Menteri, kami menganggap itu adalah hal yang wajar, karena bagaimanapun juga, menerima orang lain yang tidak dikenal untuk tinggal bersama dalam satu rumah yang sama pasti bukanlah hal yang mudah. Jawab King Ruo dengan tenang, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hening kembali. Setelah tidak ada menteri yang berbicara, Nangong Ming yang masih diam, menghela nafas panjang. Patriark Zhenyin Ruo, aku sendiri menyambut kedatangan Anda, tapi semua wilayah di dalam kota ini sudah memiliki tuan,
itu artinya untuk mendapatkan tempat Anda harus mendapatkan persetujuan dari mereka, dan yang pasti akan ada harga yang harus Anda bayar. Para menteri, apa pendapat kalian? Aku setuju Yang Mulia, ucap Hong Mian, lalu diikuti oleh menteri dari klan Shen Huang, klan Shen Zise, klan Shen Bai dan klan Shen Niao, sedangkan klan Lu, klan Lan, klan Hui, klan Hei dan klan Shen Sichou hanya diam tanpa membuat pernyataan. Menteri Lugu, Menteri Huisi, apakah ada yang ingin disampaikan? Tanya Nangong Ming, sambil menatap menteri dari klan Hei, klan Shen Lan dan klan Shen Sichou dengan tenang. Terima kasih Yang Mulia, ucap Lugu, lalu menatap King Ruo dengan serius. Patriark Zhenyin Ruo, sebagai pedagang tentu saja kalian pasti memiliki barang yang akan dijual, apakah Anda bisa memberi bukti? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan beberapa kotak giok yang berisi pil peledak energi, pil penyembuh fuyuan, 1 butir pil hidup berkelipatan, pil api untuk pelatih keterampilan api, pil es, untuk berlatih keterampilan teknik es, pil duyu penawar racun, pil penguat jiwa, arak rumput kristal, pisau terbang, pedang, tombak, tongkat dan busur panah emas, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hening. Senjata tingkat tinggi, Yang Mulia, benar dugaanku sebelumnya, ucap Hong Mian, berbicara pada Nangong Ming melalui telepati dengan serius. Benar, bahkan di kota kita, ucap Nangong Ming, menjeda kata-katanya, menatap Lugu dan menteri dari klan Sichou, yang merupakan 2 klan pemasok senjata di kota Bunga Semi Selatan membatu. Tuan Menteri, apakah perlu aku menjelaskannya? Tanya King Ruo dengan tenang. Tentu saja, karena kami juga harus tahu pil apa yang kalian jual, jawab menteri dari klan Shen Lan yang begitu penasaran dengan kotak-kotak giok yang ada di hadapan mereka. Baiklah, ucap King Ruo sambil menjelaskan satu persatu kotak giok itu, mulai dari pil peledak energi, pil emas fuyuan, pil api, pil es, pil duyu penawar racun, pil penguat jiwa, arak rumput kristal, hingga kotak giok terakhir yang berisi pil hidup berkelipatan. Baru saja King Ruo membuka kotak giok itu, tiba-tiba Huisi berdiri. Patriark Zhenyin Ruo, apakah aku boleh membeli pil itu? Jika Patriark bersedia, maka aku akan menjual 25% wilayah kami kepada Patriark, ucapnya dengan serius, membuat semua orang di dalam ruangan itu menjadi gempar. Menteri Huisi, apa istimewanya pil itu? Tanya Lugu. Itu adalah pil yang sangat langka, pil hidup berkelipatan, jawabnya. Benar, ini adalah pil hidup berkelipatan, ucap King Ruo menjelaskan. Apa? Pil hidup berkelipatan. Menatap pil hijau keemasan yang melepaskan aura kehidupan yang samar di antara pil lainnya. Saudara Huisi, apakah kamu bercanda? Pil ini bahkan terlihat seperti pil pembuang kotoran, ucap Gulu mencemooh. Ini adalah pil yang hanya ada di wilayah kuno api hitam, bahkan dikatakan sangat langka, karena klan Shen Guoshi Ziliao hanya menjual 3 pil dalam waktu 100 tahun sekali. Bisa melihat pil ini ada di kota ini benar-benar luar biasa. Patriark Zhenyin Ruo, bagaimana? Tanya Huisi dengan wajah serius, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu ternganga. Tentu saja bisa, tapi karena semua contoh barang ini aku hadiahkan untuk Yang Mulia Nangong Ming, dan pil ini juga hanya tersisa 1, maka dalam waktu dekat aku akan mengutus orang-orangku ke wilayah kuno api hitam untuk mencari bahan-bahannya. Jika beruntung mungkin 3 atau 4 bulan lagi aku bisa membuat 1 atau 2 pil, jawab King Ruo sambil memasukkan semua barang tersebut ke dalam cincin penyimpanan, setelah menyerahkan pada Luo Zhao. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tetua Agung, ucap King Ruo dengan senyum penuh arti. Penguasa, apakah ini tidak terlalu berlebih? Berbicara pada King Ruo melalui telepati. Lakukan saja. Lihatlah mereka mulai tertarik, jawab King Ruo. Baiklah, ucap Luo Zhao, lalu membawa cincin penyimpanan tersebut ke hadapan Nangong Ming. Yang Mulia, mohon diterima, ucap Luo Zhao dengan hormat. Terima kasih Tetua Agung, ucap Nangong Ming dengan gembira. Patriark Zhenyin Ruo, kami juga mau pil hidup berkelipatan,
dan aku bersedia menjual 30% wilayah klan Hong, ucap Hong Mian dengan serius. Patriark Zengin Ruo, aku juga mau, dan aku bersedia menjual 30% wilayah klan Huang, ucap menteri dari klan Shen Huang dengan serius. Sungguh bodoh, bagaimana bisa kalian tertipu? Pil ini adalah pil langka, jangankan untuk mendapatkan bahannya, membuatnya saja dia belum tentu bisa. Aku yakin pil ini pasti dia dapatkan dengan membeli di wilayah kuno api hitam, ucap menteri dari klan Shen Sichou, membuat semua orang langsung terdiam. Saudara Sichou Lin benar, pil ini hanya bisa dibuat oleh seorang alkemis kuat dengan bejana langit, ucap Lugu, yang mendapat angin segar untuk menjatuhkan King Ruo, membuat wajah Huisi dan yang lainnya menjadi ragu. Patriark Zengin Ruo, jangan membenarkan pandanganku ini. Jika Anda bisa menunjukkan bukti, bukankah itu lebih baik, ucap Sichou Lin sambil tertawa penuh kemenangan. King Ruo tersenyum santai, lalu menatap Nangong Ming. Yang mulia, apakah perlu aku membuktikan diri bahwa aku adalah seorang alkemis yang memiliki peralatan dan bahan berharga? Bagi seorang alkemis, menunjukkan teknik dan resep pembuatan pil dan teknik peleburan senjata itu adalah rahasia. Menteri Sichou Lin, sebagai pedagang, mendapat keuntungan sesaat dengan menjatuhkan reputasi dan harga diri bukanlah sifat kami. Kata-kata King Ruo membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hening kembali, bahkan membuat mereka semakin yakin bahwa tuduhan Sichou Lin dan Lu Gu benar adanya. Patriark Zengin Ruo, jangan membuat mereka menang, ucap Hong Mian berbicara pada King Ruo melalui telepati. Terima kasih menteri, tapi ini adalah rahasia klan kami, dan aku tidak ingin hal itu diketahui oleh mereka. Ucap King Ruo dengan hormat. Baik, itu adalah keputusan Anda, dan aku tidak memaksa, ucapnya dengan hormat. Di antara banyak orang, hanya Hong Mian yang percaya pada King Ruo, bahkan Nangong Ming. Huisi dan menteri dari klan Huang yang sebelumnya begitu percaya pada King Ruo, kini ikut menjadi ragu. Menunjukkan teknik dan resep pembuatan pil dan teknik peleburan senjata itu adalah rahasia, jadi kita juga tidak bisa memaksa Patriark Zengin Ruo menunjukkannya, ucap Hong Mian. Benar, dan aku rasa kita tidak perlu membahas hal itu lagi. Patriark Zengin Ruo, sebelumnya klan Shen Hui, klan Shen Huang dan klan Shen Hong telah menawarkan beberapa persen wilayah mereka. Silakan Patriark menentukan dan memilih salah satu dari tempat tersebut, ucap Nangong Ming dengan tenang. Namun sebelum King Ruo berbicara, Huisi mendahuluinya. Maaf yang mulia, aku menarik kata-kataku, ucapnya, membuat senyum di wajah Gulu dan Sichou Lin semakin mengembang. Baiklah, lalu bagaimana dengan Menteri Huang Kai dan Menteri Hong Mian? Tanya Nangong Ming. Kami tetap bersedia yang mulia, ucap Huang Kai dan Gong Mian dengan tenang. Baik, Patriark Zengin Ruo, silakan. Baik yang mulia, terima kasih, ucap King Ruo dengan hormat, lalu mengarahkan pandangannya pada Hong Mian dan Huang Kai. Menteri Hong Mian, Menteri Huang Kai, terima kasih atas kepercayaan dan kemurahan hati menteri berdua, tapi aku sudah menentukan tempat di dalam kota ini, ucapnya dengan serius, membuat Huang Kai yang sebelumnya begitu khawatir jika King Ruo menerima tawarannya, akhirnya dapat bernapas lega. Patriark, apakah wilayah yang aku tawarkan tidak terlalu luas? Tapi itu bahkan lebih dari cukup, ucap Hong Mian dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Mohon menteri tidak tersinggung, jujur saja wilayah yang menteri tawarkan itu lebih dari cukup. Namun aku begitu tertarik dengan wilayah kosong yang ada di selatan kota, yaitu tempat yang berada di antara klan Yu dan klan Sichou, ucap King Ruo membuat Nangong Qiankun langsung berdiri. Lancang, itu wilayah suci klan kami, bagaimana bisa Anda menginginkan? Dengan kata-kata tercekat, menahan kemarahan dalam hatinya. Sepertinya kalian telah melakukan penyelidikan pada kota ini, ucap Lugu, kembali berbicara, membuat suasana hati Nangong Qiankun semakin panas. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan tenang. Menteri Lugu benar, sebelum memasuki kota ini, aku memang telah mengirimkan orang-orangku untuk melakukan penyelidikan. Benar,
Sebelumnya aku dan beberapa saudaraku telah menyelidiki kota ini, bahkan yang menyarankan Patriark memilih kawasan itu juga aku, dengan pertimbangan, selain kawasan itu tidak ditempati, dari semua sisi pertahanan, kawasan selatan yang begitu rentan, karena hanya dilindungi oleh klan Sichou. Klan Yu, ucap Mai Xian ikut berbicara. Sesuai dengan dugaanku sebelumnya, mereka ini pasti. Biarkan Yang Mulia memutuskan. Lagi pula tidak ada yang salah dengan penyelidikan tersebut, bahkan menurutku itu adalah tindakan yang wajar dan sangat tepat. Apakah kalian lupa bahwa leluhur kita juga bukan bagian dari kota ini? Jika ada yang ingin membantu kita menjaga kota bunga semi selatan, bukankah itu lebih baik? Ucap Hong Mian, memotong kata-kata si Chou Lin yang ingin memperkeruh suasana. Hong Mian, kamu, ucap si Chou Lin sambil mengeraskan rahangnya. Saudara sekalian, kita harus terbuka dan bisa menerima perubahan. Jika kita terus menutup diri bagaimana kita akan maju? Aku ingin mengingatkan sekali lagi, jika saja saat itu leluhur Nangong Han masih berpikir seperti si Chou Lin, mungkin gunung langit Senban ini sudah hancur. Ucap Hong Mian dengan serius. Nangong Ming yang sebelumnya hanya terdiam, menganggukkan kepalanya. Patriark Zhenyin Ruo, apakah Anda serius ingin memiliki kawasan tersebut? Benar Yang Mulia, itu artinya Anda sudah tahu resiko dari kawasan tersebut. Benar, Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, ucap Nangong Qiankun yang sudah memahami arah pembicaraan Nangong Ming, tiba-tiba berbicara. Qiankun, mempertahankan tempat yang bahkan tidak bisa kita tinggali, apakah ada untungnya bagi kita? Dengan serius, tapi Yang Mulia, ucapnya dengan ragu. Jika kita masih sayang dengan tempat itu, lalu mengapa dulu kita harus pindah dan meninggalkannya? Nangong Qiankun terdiam, lalu menganggukkan kepalanya. Tenanglah, tidak ada yang tersisa dari tempat itu selain puing dari reruntuhan dan tempat berbahaya yang dipenuhi dengan mantra formasi pembunuhan. Selain itu, aku juga punya rencana, ucap Nangong Ming. Berbicara pada Nangong Qiankun melalui telepati. Baik Yang Mulia, Patriark Zhenyin Ruo, aku menyetujui permintaan Anda, tapi dengan beberapa syarat, ucap Nangong Ming dengan serius. Silakan, Yang Mulia sebutkan, jika aku dapat memenuhinya, maka aku akan melakukannya, ucap King Ruo dengan tenang. Baiklah, syarat yang pertama, sebagai kontribusi awal pada kekuatan pasukan kerajaan, aku ingin 6.000 senjata tingkat tinggi yang terdiri dari 2.000 pedang, 2.000 tombak dan 2.000 busur panah. Syarat yang kedua, aku ingin 5.000 butir pil peledak energi, 5.000 butir pil penyembuhan fuyuan dan 5 butir pil hidup berkelipatan. Syarat yang ketiga, aku ingin kalian mengirim 5.000 prajurit elit di perbatasan selatan, untuk menjaga keamanan di perbatasan dengan wilayah kerajaan Kabut Angin, dan yang terakhir, aku ingin kalian membayar biaya sebesar 10.000 kristal jiwa abadi, ucap Nangong Ming dengan serius, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hening, bahkan membuat wajah King Yongjun dan rombongannya membatu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.